Oke, teman-teman. Balik lagi studio kita sekarang udah canggih keren, Sandi. ya? Udah pakai remote gitu. Udah smart studio. Udah pakai apa nih? Siri. Oke, jadi sekarang kita ada di episode keempat ya, Sandi. Di Ups Gatel, Garuk Dong. Sekarang Mas Andi udah bisa garuk dong. Garuknya sekarang udah pas ya udah timingnya pas. ya. Video sebelumnya masih belum pas. Masih nggak pas. Oke, jadi di episode keempat ini kita ada 4 berita. Ada 4 berita. Sandi. Jadi berita pertama itu tentang si organisasi dari UN ya, dari si PETA ini, People for Ethical Treatment of Animals. Ethical Treatment of Itu jadi dia minta Far Cry 6 buat hilangkan sambung ayam. Sambung ayam ya. Jadi ada mini game di Far Cry 6 yang minta di remove gitu. Spesifik ya Far Cry 6 karena baru ada di Far Cry 6 ya. Terus di berita kedua kita ada berita kedua ada berita dari Dota, dari TI kemarin. TI kemarin ya. Ada tim Spirit yang juara itu diundang sama Presiden Putin. Langsung ke istana mungkin. Istana ya di sana ya. Cibodas. Next. Berita ketiga itu ada MacBook Pro yang resmi rilis M1 Pro sama M1 Pro Max. Yeah. Okay. Terus berita terakhir itu ada ini selisih antara EA dan FIFA. Itu kayaknya bakal seru nih kalau dan kita bakal duitnya banyak ya ngomonginnya itu. Ngomongin duit bergepok-gepok. Iya, oke. Kita masuk aja ke berita pertama. Boleh. Mungkin ya. Di berita pertama, nah ini tadi yang saya bilang, jadi organisasi PETA minta Far Cry 6 hilangkan sambung ayam. Jadi ya tadi organisasi PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, menyampaikan kritik kepada Ubisoft untuk menghilangkan minigame sambung ayam di Far Cry 6 gitu. Nah mungkin Hasan juga tahu kan di Far Cry 6 itu ada minigame. Ada minigamenya. Yang bener-bener ayam lawan ayam gitu kan, itu kayak kita main Mortal Kombat, sebenarnya grafik bagus, dari gameplay juga bagus, itu kan bener-bener kayak Street Fighter ya. Street Fighter, mirip banget. ¿Qué hola? Think you got what it takes? Long and razor sharp beak of this gigantic guy. I've been in more fights than you. Round 1, fight! Cuman memang dianggapnya sama PETA di situ terlalu brutal. Karena ada si kayak speciality-nya. Kayak di kalau Mortal Kombat itu apa ya? Brutality. Iya, brutality, gitu fatality ya. Kayak gitu. Jadi ada skillnya terus kayak hajar antara ayam gitu, bukan pacak-pacakan doang. Gitu. Nah, ini sebenarnya buat kita juga agak lucu ya. Agak lucu sih, agak apa ya? Kurang kerjaan. Kayak kaset KPI gitu kayak lembaga di Indonesia ngerecokin yang nggak penting tapi lupa gitu fungsi utamanya apa gitu. Sebenarnya ya itu dia kan sebenarnya ini ke games itu kan intinya menghibur para gamers yang main gitu, tapi kenapa dipermasalahkan sih hal kayak gitu selama bukan praktek nyata gitu ya seharusnya ya. Kalau misalkan emang di kita di dunia nyata sambu ayam baru diributin itu hak ayam katanya. Hak asasi ayam tuh. Cuman ini juga sebenarnya kan kalau ngomongin yang binatang diadu-adu itu banyak banget dari apa ya, game-game dulu Harvest Moon kali ya dari zaman kecil. Iya, kalau itu kan kayak kita bisa nyiksa binatang, macul anjing, macul ayam. Di Harvest Moon juga ada si Chicken Festival kan? Iya, Chicken Festival itu juga sama diadu tuh. Cuman memang tidak ini ya, tidak spesifik kayak si Far Cry ya. Cuman ya kalau ngomonginnya memang treatment of animals ya gitu. Yeah. Takutnya kan itu sebenarnya juga lagian virtual gitu. Terus dulu ada juga apa? Bloody Gore ya? Bloody Gore juga binatang lawan binatang gitu. Itu kenapa kalian gak ungkit-ungkit? Banyak lah ya soal treatment ke binatang kayak gitu tuh. Apa CS juga ada di 1.6 kalau teman-teman ingat ya. Ada ayam tuh di map Itali suka dibeset-beset. Nah gitu. Terus ini juga ternyata si PETA ini bukan pertama kali. Bukan pertama kali ya. Jadi dia pernah bersinggungan sama Pokemon, Assassin's Creed, yang Black Flag sama Cooking Mama. Pokemon binatang. Nah, masalahnya
Pokemon aja binatangnya nggak jelas. Kita juga nggak tahu sih berita di dalamnya kayak gimana. Cuman kalau emang nyinggungnya ke binatang yang itu kan Pokemon binatang. apa gitu. Creature. Bisa ngomong gitu sebagian juga. Iya benar. Oke. Nah ini lanjut aja mungkin ya dari situ. Boleh. Ke berita kedua Sandi. Next di berita kedua itu ada Team Spirit yang menang Champion TI kemarin itu disambut sama Presiden Putin. Wow, kaya mana dadah. Kayak bos, lumayan ya. Jadi hadiah yang dibawa pulang dari Champion itu sekitar ada 256 miliar ya. Iya. Dan Kalau dirupiahin. kalau di USD-nya 18,2 juta. 18 juta. Ngeri bos ya. Disambut langsung sama presiden negaranya Putin, iya. buat dipajaki. Enggak kayaknya. Enggak ya. Enggak tahu. Enggak tahu pajaknya. Pasti gede nggak ya kayaknya masuk. Kalau di Indonesia mah disambut di bandara langsung. Disambut di bandara dikasih ini dulu, dikasih bunga dulu, baru di belakangnya selip pajak. Jangan lupa tanda tangan di bawah. Minta nomor NPWP. Nomor NPWP biar tragis. Cuma di Indo. Bahaya. Dikawal Indonesia emang. Indonesia. Yang kayak gitu. Waka-waka. Waka-waka. Ya jadi kenapa dipanggil itu karena kan di Team Spirit itu berisikan dari 3 orang player berbangsa Rusia dan 2 orang Ukraina. Iya. Tapi mereka tetap dipanggil semuanya. Eropa Timur kan karena Ya, mungkin. CIS itu. Oke. Nah terus ini katanya sih ini kan sebagai pengucapan selamat aja ya dari selamat. si Putin dengan memang layak katanya dapat the International 2021 dan tapi kenapa di sini dibilangnya pertama kali dalam sejarah tim Rusia menangkan kompetisi bergengsi ini ya? Karena kan Harusnya Navi sih. ya atau karena mungkin Navi sebenarnya timnya karena bukan tim Rusia. Navi. Ukraine timnya kan. Oke, ya tapi ya mungkin karena memang secara resmi timnya memang ya jadi berbasisnya memang Team Spirit ini mungkin di Rusia Iya, jadi kenapa dipanggil sama Presiden Putin gitu. CIS ya kalau di Dota CIS tuh ya. maksudnya. Dia kategorinya CIS ya. Iya. Sampai bilangnya kayak gitu ya. Presiden Putin selamat. Iya. Di sini yang ngucapin bekas vokalis paling Giring. Bapak Giring kan sebagai Selamat ya bro. Oh iya paling. Nah terus ya ini sebenarnya dari TI kemarin juga kita sempat bikin nobar di nobar Bandung ya sama teman-teman. Nah, cuman karena itu juga nggak bisa sampai beres karena kendala, keterbatasan waktu. Kita juga minta maaf. Minta maaf buat teman-teman yang kemarin datang. Tapi gimana pas nonton gila ya? Kolaps ya. Kolaps. Magnus kolaps. Pick naik langsung Pick rate langsung 10% naik gila gara-gara kolaps Magnus di Skewer sampai airport. Secret juga ya, semua secret. Semua OG juga berantas semua ke bandara. Oke, lanjut. Ini berita ketiga ada MacBook Pro yang resmi rilis M1 Pro sama M1 Pro Max. And it starts with the first Pro chip designed for the Mac. Bedanya apa sih Om? Bedanya yang satu obat, yang satu biasa. Pro Max, aduh lapar. yang satu paten, yang satu generik. Aduh. Ya, jadi si Apple M1 Pro ini dibuat dengan fabrikasi 5 nanometer, teknologi terbaru dengan paling kecil untuk chips laptop, untuk Paling mobile kecil, chips. Jadi yang untuk prosesor mobile ini paling kecil katanya, dengan total 33,7 miliar transistor dalam chip Apple M1 Pro ini. Jumlahnya 2 kali lipat dari M1 sebelumnya ya. Sebelumnya. Jumlah inti utama chip ini digunakan mencapai 10 core. 10 core. Ngeri ya. Dibagi dalam 8 high performance, 2 high efficiency kayak si Alder Lake juga kayak gitu. Ya. Cuman si Alder Lake itu nggak sampai 10 core. Dia tuh 12 core, 8 high performance, 4 efisiensinya gitu. Terus si Apple mengklaim M1 Pro ini mencapai 70% lebih tinggi dibanding M1. Nah, ini klaim ya. Jadi Apple diklaim platform iOS lebih aman dari Android. Itu alasannya. Bicara pengelola grafis, M1 Pro dibekali dengan 16 core GPU. 16 core ya di GPU. Yang setara 2 kali lipat dengan M1 sebelumnya ya. 2 kali lipat itu. Ya memori bandwidth-nya juga si M1 Pro ini dapat mencapai 200 GB per second. Ngeri. Memori bandwidth ini 200 GB. Ini
ini beneran nih atau klaim-klaiman doang kayak yang lain. kayak negara kita ekonomi tumbuh. Negara mana? Hehehe. Klaim ekonomi lagi tumbuh. Tumbuh, rakyat susah. Aduh, Pak, kalau kita ke pasar minta banyak yang minta. Ya tapi ini masih klaim ya teman-teman juga jangan lupa kalau misalkan kayak gini namanya semua jadi kayak si Alder Lake yang main rilis katanya performance naik. Kita juga belum, kalau kita belum megang barang sih belum nyobain tes. performance-nya, mungkin masih bisa inilah. Ya karena di sini juga dia bilang untuk si M1 Max Pro-nya itu Pro Max-nya itu juga katanya lebih cepat 70% juga daripada si Pro. M1 yang Pro ya. Jadi tingkatannya M1, M1 Pro, M1 Pro Max. Iya gitu. Nah terus di sini katanya dibilang untuk Final Cut Pro itu 13 kali lebih cepat dibanding MacBook Pro generasi sebelumnya. 13 kali. Ditambah teknologi Unified Memory M1 Max mendukung konfigurasi hingga 64 GB. Iya. Ini tapi kan MacBook tuh dari dulu udah nggak bisa ganti RAM kan? Dari 2017 tuh. Oh berarti ini udah on board semua? Ya. Wow. Ya kalau dilihat dari angka-angkanya sih cukup ya. Iya, sangat cukup buat teman-teman desain grafis, editor, content creator. Iya, para content creator pasti cukup dan memang ya. Tapi kalau misalkan ngomonginnya karena di sini memang aplikasi yang spesifik dipakainya di MacBook Final Cut Pro yang 13 kali lebih cepat ya. Agak bias juga kalau misalkan nanti kita komparasi sama si Intel. Sama, ya. Iya kan? Salahnya sih itu. Iya, karena ini juga produk dia juga gitu. Iya. Oke, berita keempat ada apa Sandi? Berita keempat ini ada selisih soal nama antara EA dan FIFA. Nah, jadi bedak. Bukan dong, itu mah FIFA pakai V. Itu FIFA pakai V, Bos. Bukan pipa juga. Ya, FIFA paralel. Kita. Pakai Rukita. Rucita ya? Rucika. Rucika itu. Paper Rucika. malah ada yang Oke, jadi gimana? eSport disinyalir? Jadi, eSport disinyalir akan berganti nama tahun depan. Kabar itu terendus setelah FIFA membuka ruang bagi pengembang game sepak bola dan disambut juga oleh EA yang akan membuat nama game sepak bolanya tanpa label FIFA. Nah, berarti EA Sport itu udah nggak akan ngegunain nama FIFA lagi. Karena kontrak mereka itu yang kita baca juga memang habis di Desember 2022. Dan mereka kemungkinan nggak akan perpanjang lagi si license ini kerjasamanya. Jadi EA Sportnya sendiri mau ganti nama FIFA-nya tahu kalau FIFA ini ya Federasi Sepak Bola Dunia itu tahu tuh kabar itu. Nah mereka pun coba cari pengembang game lain untuk membuat game bola juga gitu. Dengan nama FIFA. Kurang tahu ya nanti namanya apa mungkin. Bakal rame ya kalau gitu, berarti nanti ada 3. Ada 3. Benar, yang kemarin kan kalau yang dari dulu Winning Eleven tuh Konami itu Winning Eleven, terus kemarin jadi apa sih namanya? eFootball. Nah, sekarang kan yang saing-saingan eFootball sama FIFA. Mungkin nanti kalau ini bisa ranjang jadi ada 3 nih. Nah, cuman yang diributin tuh Gonogininya sekarang. Betul, karena namanya perpisahan pasti ada. Ada pasti. Agak kurang enak biasanya perpisahan, memang ya ada yang ditinggal harapan gitu kan. Jadi kayak anjing gua udah ngasih segalanya gitu, tapi dianya yang paling berasa kayaknya bapak editor sama bapak kameramen ya lagi pada berasa, gitu kan. Nah itu jadi katanya si FIFA nih yang pihak yang sakit hati gitu, agak ditinggalkan. Ini akhirnya menuntut sebesar 1 miliar US dollar atau sebesar 14 triliun. Nah itu dikarenakan jadi yang tadi ya gitu udah berakhir di 2022 dari 93 berakhir di 2022 mau pisah. FIFA merasa kayak ya gue juga udah ya punya apa ya, punya andil selama kalian naik juga gitu ya dengan menggunakan nama FIFA tersebut gitu. Ya, sedangkan si EA-nya ngerasanya ini kan si Cam Weber juga bilang kalau ya si FIFA kutip yang mereka gunakan ini sebenarnya berbeda dengan lisensi lembaga FIFA mengurus federasi gitu. Dan cuman akhirnya mereka ini akan meninjau perjanjian atau penamaan dengan FIFA ini dan itu terpisah dari semua kemitraan dan lisensi resmi secara di seluruh dunia sepak bola gitu. Karena sebenarnya FIFA sendiri selain bayar lisensi ke
nih bingung ya, FIFA sendiri bayar lisensi ke FIFA. Ada FIFA, ada Jadi yang lain. ya, jadi EA sebagai yang pengembang gamenya itu sebenarnya selama ini juga bayar lisensi Pasti. bayar lisensi ke FIFA, bayar lisensi ke tim, atlet, sama ke liga. Iya, liga. Nah itu akhirnya mereka juga kalau maksudnya kedepannya mereka bakal tetap bayar ngelakuin lisensi, itu. cuman yang ngurangin yang Lisensi bayar ke si FIFA Federasi ini. sepak bola, gitu. Tapi kalau menurut gue perpanjang lagi kayaknya kontraknya. Enggak, tapi karena emang akhir-akhir itu lagi banyak semua rebranding gitu. Rebranding doang ya, jadi cuma naikin isu, dipatahin nama baru kali ya. Iya, biar naik kali. Karena kan kita tadi Konami PES ganti jadi eFootball. Terus apalagi ya yang Facebook tuh baru-baru ini kan Facebook juga katanya isunya mau ganti. Nah, memang kayaknya perusahaan-perusahaan gede lagi ngarah Lagi coba rebranding. Kita juga nggak tahu kenapa hampir yang orang-orang ini nge-rebranding. Apakah sebenarnya kan udah punya brand sebesar itu ya sayang. Settle ya. gitu. Udah settle banget FIFA. Kalian main apa FIFA apa PES? Biasanya Pasti gitu kan. Sekarang FIFA apa eFootball, nanti nambah lagi ada lagi. Dari Indonesia mungkin. Apa ya? Tarkam Sport. Logonya Marsio. Marcio Souza. Bapak kayak Kalau enggak Bapak Gonzales. Bapak gue Gonzales. Gitu. Cuman ya ini ya namanya udah ngomongin harta kali ya, maksudnya duit. Ya masalah duit. Dan sebenarnya ini kan bentuknya intangible juga nggak kelihatan ya, maksudnya bukan cuma Iya, license hanya aja license gitu, goodwill aja. gitu. Ya cuman kita lihatlah ke depannya, dan menurut saya juga nggak akan ada yang dirugiin. Yang pasti lagi dirugiin FIFA Federasi karena dia hilang revenue stream. Betul, itu Karena yang paling ini ya, kerasa. paling logisnya itu. Si FIFA sendiri dengan punya, maksudnya si EA sendiri udah punya brand, Ya, IE siapa sih yang nggak nggak tahu, tahu gitu. hampir semua game-gamenya juga sukses. Gitu. Ya bisa lanjut aja dengan nama apapun. Nama apapun, ya itu tadi rebranding aja dengan meninggalkan FIFA Federasi ya. Iya. Ya intinya sih yang merasa dirugikan ya tetap FIFA Federasi sih. Pasti. Dan ini serangannya sebenarnya untuk federasi bola tuh bukan FIFA aja, UEFA juga kan, UEFA. dari tim-tim, bukan dari game ya, cuma dari tim-tim juga katanya mau bikin yang itu, yang Super League kan. Oh, yang kemarin ditolak itu ya. Tapi katanya sekarang akhir-akhir ini naik lagi tuh isunya. Ini lagi 2022 Iya. ganti presiden. Lanjut kayaknya. Lanjut Bapak. Oke, itu aja mungkin teman-teman buat episode keempat ya Sandi ya. Dan kalau misalkan kalian suka dengan videonya, jangan Boleh lupa di di-like. like dan subscribe channel kita. Jangan lupa penonton kita masih 50%, bahkan 80% belum subscribe ya Sandi. Aduh. Tolonglah bantu-bantu Subscribe kita. aja dulu. Karena subscribe itu Gratis. Nah, jangan lupa kalau misalkan emang ada tambahan info yang mau kita Mau kasih masukan, berita Masukan. apa nih yang lagi update dalam seminggu ini. ya, itu bisa Boleh di komen taruh di ya, komen ya, Om, ya. di komen. Dan kita juga ada sosial media yang lain ya Sandi ya. Ya. Ada di apa aja Sandi? Ada di Instagram. Itu afterwave.tech, sama kita ada lagi juga afterwave.shop. Itu kalau kalian mau jual beli barang atau misalkan kalian mau beli barang baru barang juga baru. kita ada. Sebenarnya afterwave shop juga ada di marketplace. Betul. Lebih tepatnya di Tokopedia. Itu linknya nanti kita taruh di di bawah. deskripsi ya. Dan kalau selain itu jangan lupa follow juga TikTok kita. Hmm. Itu buat yang sebenarnya kita belum goyang-goyang nggak Sandi dari kemarin. Dulu lah, jangan dulu. Kayak biar editor aja. Biar editor aja sama kameramen Oh goyang-goyang. iya, lagi suka katanya kamera. Iya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.